Film ini berlatar di Korea Selatan dan terlihat seorang komandan dari Badan Intelijen Korea Selatan atau NIS bernama Jang Do. Jang Do pun di sana datang ke sebuah panti asuhan. Dan dia bertujuan mencari seorang anak bernama Jun yang baru saja kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Dan ternyata Jang Do berniat menjadikan Jun seorang agen rahasia dalam suatu program bernama The Seal. Program ini dirancang khusus untuk melatih agen rahasia baru dan menjadikan mereka mesin pembunuh yang sangat mematikan. Namun, Jun sebenarnya tidak berminat menjadi agen rahasia karena cita-citanya adalah menjadi seorang penulis komik. Selamat datang di channel Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film Hitman Agent Jun. Singkat cerita, setelah Jun melakukan pelatihan mematikan, dia kini telah berkembang menjadi seorang agen rahasia yang paling mematikan di Korea Selatan. Tak lama dari itu, NIS pun memiliki sebuah misi untuk menangkap Jason, seorang mafia kelas kakap Korea Selatan yang akan kabur ke Rusia. Untuk itu, Jun pun diberi tugas oleh NIS untuk menangkap Simon, yaitu adik Jason, dengan tujuan menjadikan Simon sebagai umpan agar Jason keluar dari tempat persembunyian. Singkat cerita, Jun sukses menjalankan misinya dan berhasil menangkap Simon. Ketika kembali dalam misi itu pun, Jun melanjutkan hobinya yaitu menggambar. Tak lama muncullah seorang bocil kecil bernama Julian. Dia ini merupakan calon anggota baru dari program The Seal dan terlihat Julian ini sangat mengidolakan Jun sebagai sosok panutan agen rahasia. Setelah menerima informasi dari Simon, Jun pun diperintahkan untuk segera mengejar Jason pada malam itu juga. Dan dengan menggunakan helikopter, Jun pun dibawa ke Laut Korea yang saat itu tengah dilanda badai. Sebelum beraksi, Jun memberikan lukisan wajahnya pada si pilot, yang dimana itu ditunjukkan sebagai kenang-kenangan jika terjadi sesuatu kepadanya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Jun pun melompat, tapi sayangnya nasib tidak berpihak kepada Jun. Parasutnya tidak mengembang dan dengan keras dia terhempas ombak lautan. Sang pilot yang menyaksikan tragedi ini pun menyimpulkan bahwa Jun pasti tidak akan selamat. Hari berikutnya, Jun dinyatakan tewas dan NIS menggelar pemakaman untuk Jun meskipun jasadnya belum ditemukan. Akan tetapi di sisi lain terlihat Jun berhasil selamat dan sedang berenang ke tepian. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Jun sengaja melakukan skenario kematian dirinya sendiri karena dia hanya ingin pensiun dari profesinya sebagai agen rahasia dan beralih menjadi seorang penulis komik sesuai hobinya. 15 tahun pun berlalu. Kini, Jun memiliki hidup baru dan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya. Dia kini hidup bahagia bersama istrinya yang bernama Mina dan putrinya yang bernama Kayong. Tak lama, teleponnya pun berdering. Panggilan itu berasal dari bos webtoon, yaitu tempat Jun biasa menyerahkan hasil karya komiknya dan menjualnya. Dia terlihat mendesak Jun untuk segera mengirimkan lanjutan cerita komik yang sudah terlambat. Dan jika tidak, si bos mengancam akan memotong gaji Jun jika dia tidak menyerahkan lanjutan komiknya pada hari itu juga. Selang beberapa saat, Mina pun datang dan semakin menambah kekacauan karena Jun lupa membayar tagihan air dan listrik dan dengan cepat memohon maaf kepada Mina. Kini, Mina sebagai guru seni rupa yang penghasilannya pas-pasan harus menjadi tulang punggung keluarga selama Jun mencoba mengejar impiannya menjadi penulis komik terkenal. Meski sebagian besar waktu Jun dihabiskan sebagai bapak rumah tangga, dia pun melakukannya dengan sungguh-sungguh, seperti memulai pagi hari dengan membangunkan Kayong dan menyiapkan sarapan untuknya. Selama sarapan, Jun pun meminta maaf kepada Kayong karena tidak mampu membelikan piano untuknya.
Akan tetapi, Kayong adalah anak yang baik hati, dia pun memahami keterbatasan ayahnya. Dan walaupun tergesa-gesa, akhirnya dia berhasil menyelesaikan gambar cerita komiknya dan segera mengirimkannya ke si bos webtoon. Kemudian, dia melanjutkan dengan bersih-bersih rumah seperti biasanya. Tak sengaja saat menonton berita di televisi, dia melihat seorang agen rahasia dari NIS telah dibunuh dan korban ini ditemukan di tepi pantai dengan mata yang sudah diambil oleh si pelaku. Dan dia pun prihatin dibuatnya. Tak lama, dia menerima notifikasi di ponselnya dan ternyata itu adalah komentar negatif tentang komik yang baru saja ia unggah. Setelah itu, Jun pun bergegas menjemput Kayong dan selagi di taman, dia pun bercerita tentang komik ayahnya. Kayong juga memberikan ide bahwa Jun sebaiknya menciptakan karya berdasarkan ide-idenya sendiri atau dari pengalamannya. Dengan cara ini, mungkin komik ayahnya akan lebih disukai oleh banyak orang. Jun pun di sana merenungi saran dari anaknya. Namun, tiba-tiba teleponnya berdering. Jun pun mendapatkan kabar buruk di mana dia diminta untuk menghentikan serial komiknya karena banyak pembaca yang tidak puas dan banyak komentar negatif tentang komiknya. Yang secara tidak langsung, dia pun kini menjadi seorang pengangguran. Setelah itu, Jun pun mencoba mencari pekerjaan di sebuah proyek konstruksi sebagai pekerja kasar. Meski Jun seringkali dimarahi oleh mandor karena tidak dapat bekerja dengan baik. Sepulangnya bekerja, Jun seakan iri melihat orang lain sukses, namun dia tidak bisa meraih kesuksesannya yang dicita-citakannya. Dalam kebimbangannya sebagai seorang kepala keluarga, dia pun mempertimbangkan lagi saran dari Kayong, yang akhirnya memutuskan untuk berani menulis tentang pengalaman pribadinya sebagai agen rahasia dalam komik terbarunya. Komik ini akan berfokus pada program rahasia bernama The Seal, yang tentunya bertujuan untuk menciptakan pembunuh terbaik di Korea Selatan, dan dia pun mulai membuatnya sampai ia ketiduran. Pagi pun tiba. Mina ternyata dengan sengaja membaca komik baru Jun saat dia tertidur, dan dia pun terkesan dengan kekuatan ceritanya. Karena Mina begitu yakin bahwa komik ini akan menjadi terkenal, dia pun mengirimkannya ke si bos webtoon tanpa sepengetahuan Jun. Jun pun kaget mendengar hal tersebut karena secara tidak langsung dia telah membocorkan rahasia Badan Intelijen Negara tentang program The Seal-nya. Khawatir dengan dampaknya, dia pun segera pergi ke kantor untuk meminta si bos mencabut komiknya tersebut. Namun sayangnya itu sudah terlambat. Komiknya kini sudah menjadi viral di mana-mana, dan si bos malah mendorong Jun untuk melakukan serial baru tentang komik tersebut. Bahkan, si editor memberikan judul yang mencolok untuk komik tersebut yang berjudul Agen Rahasia Jun. Lantas, Jun pun pulang dan langsung menjemput Kayong. Saat tiba di gerbang sekolah, namun dia melihat Kayong mendapatkan tumpangan dari temannya yang kebetulan berasal dari keluarga kaya raya dan naik mobil mewah. Melihat kesuksesan ayah dari teman Kayong membuat Jun merenung karena tak bisa membahagiakan keluarganya. Setibanya di rumah, Jun pun menemukan bahwa kamar anaknya terkena hujan karena jendela yang lupa untuk ditutup. Saat merapikan kamar anaknya yang basah oleh air hujan, Jun tidak sengaja menemukan sebuah lirik lagu yang telah dibuat oleh Kayong. Dan inti dari lirik tersebut berisi tentang curahan hati Kayong tentang kehidupan yang cukup sulit di keluarganya, yang pastinya Jun semakin sedih dibuatnya. Setelah itu, Jun kembali ke ruangan kerjanya, dan kini dia juga siap dengan segala resikonya. Akhirnya Jun menerima royalti dari karyanya dan menggunakan pendapatan itu untuk membelikan piano baru bagi Kayong yang sangat senang dengan bermusik.
Di sisi lain, Jogdo, si salah satu komandan The Seal, terlihat mengunjungi sebuah warnet karena ada indikasi seorang hacker yang meretas situs pemerintahan Korea. Yang ternyata itu sedang dipakai oleh dua anak untuk bermain game. Alih-alih takut, mereka malah mengejek Dokjo yang tidak tampak seperti agen rahasia, dan mereka menyebut bahwa karakter agen rahasia yang mereka baca di komik tampak lebih keren daripada Dokjo asli. Tidak mau diremehkan, Dokjo pun menunjukkan kartu namanya kepada kedua anak tersebut. Di sini, Dokjo pun malah tambah terkejut karena bagaimana si bocil tersebut tahu tentang kepemimpinannya di program The Seal. Dua bocil ini kemudian menunjukkan komik yang sedang viral kepada Dokjo, dan setelah melihatnya, Dokjo pun segera kembali ke markas untuk melaporkan temuannya pada atasan-atasannya. Para petinggi NIS pun tampak terkejut saat mengetahui bahwa rahasia negara mereka telah bocor dalam sebuah cerita komik. Dugaan mereka pun segera jatuh kepada Jun yang seharusnya telah dinyatakan meninggal 15 tahun yang lalu sebagai penulis komik tersebut. Karena ini, mereka memerintahkan Dokjo untuk segera mencari si penulis komik tersebut dan memastikan identitasnya. Sementara, terlihat Julian yang dulu mengidolakan Jun kini telah lulus dari program The Seal dan dia menjadi seorang agen rahasia. Ketika dia sedang menyamar dalam tugasnya, tiba-tiba telepon Julian berdering dan ternyata itu panggilan dari Dokjo yang memintanya untuk segera menangkap si penulis komik sebelumnya. Mendengar hal ini, Julian sangat terkejut karena mendengar Jun yang merupakan idolanya ternyata masih hidup. Julian pun dijemput oleh sekelompok mobil NIS dan langsung dibawa ke kantor penerbit yang diduga Jun ada di sana. Awalnya, si bos komik tidak mengenali Jun dari foto masa mudanya. Namun, setelah memperhatikan lebih dekat, dia pun sadar bahwa itu adalah Jun, salah satu penulis komiknya. 사초지종을 좀 알아야. 이 새끼 스파이야. 괜찮아 무슨 스파이 말도 안 되는 소리. NIS pun kemudian memberitahu si bos bahwa si Jun sebenarnya adalah seorang agen rahasia. Dia pun terpaksa menghubungi Jun dan sinyal telepon ini kemudian dilacak oleh NIS untuk mengetahui posisi Jun berada. Setelah panggilan selesai, Jun pun terkejut melihat sekelompok mobil NIS mendatangi proyek bangunan tempat dia bekerja. Dia pun buru-buru berlindung di toilet dan berhasil mengalahkan beberapa agen yang mengikutinya ke dalam sana. Setelah itu, Jun melarikan diri dengan taksi ke rumahnya. Dia langsung mengajak Mina untuk kabur ke luar negeri karena dia kini menjadi seorang buronan. Dan dia juga mengaku bahwa kisah yang dia tulis dalam komik tersebut adalah kisah hidupnya sebagai agen rahasia. Namun, Mina pun tidak percaya dan menutup telepon karena dia saat ini sedang mengajar. Saat Jun mencoba meyakinkan keluarganya, rumahnya langsung digerebek oleh NIS dan pertarungan sengit pun berlangsung. Dan sayangnya, Jun yang lengah justru berhasil dilumpuhkan oleh Jangdo oleh pengejut listrik dan dia pun tertangkap. Ketika dia kembali ke kantornya, dia sangat kaget karena kedatangan sekelompok gangster yang merusak seluruh isi kantornya. Dan ternyata gangster itu adalah bawahan Jason yang sedang mencari Jun dengan tujuan untuk balas dendam. Di sini, Jason tidak ragu untuk menyiksa si bos agar mau membocorkan informasi tentang si Jun. Beralih ke markas NIS, Jun terlihat sedang diperiksa oleh pihak NIS. Di sana, mereka sulit menerima kenyataan bahwa Jun yang mereka kira telah meninggal 15 tahun yang lalu ternyata malah menjadi penulis komik yang miskin. NIS pun merasa kecewa karena rahasia negara harus dibongkar oleh Jun hanya untuk mendapatkan sejumlah uang yang kecil untuk kehidupan sehari-harinya. Jun sendiri mengakui bahwa dia terpaksa mempublikasikan rahasia negara lewat cerita komiknya karena masalah ekonomi yang terus menghimpitnya.
Tak lama kemudian, ponsel Jun pun berdering yang ternyata itu adalah panggilan dari Mina. Namun, di sana Jason berbicara bahwa jika ingin istrinya selamat, maka Jun harus membawa Dokjo si komandan The Seal yang pernah menyiksa Simon adiknya hingga tewas. Karena mendapatkan ancaman dari Jason, Jun pun terpaksa kembali menggunakan keterampilan lamanya sebagai agen rahasia dan dia pun terpaksa menculik Dokjo. Untuk kemudian dia akan ditukarkan kepada Jason demi keselamatan istrinya. Dalam perjalanan menuju lokasi yang sudah ditentukan, dan ternyata agen-agen NAS yang terus mengikutinya memaksa Jun untuk melumpuhkan mereka terlebih dahulu. Setelah berhasil melumpuhkan agen-agen NAS, Jun pun melanjutkan perjalanannya. Namun, tak lama setelah Jun pergi, anak buah Jason pun tiba di lokasi pertemuan dan dia dengan kejam membunuh semua agen NIS yang pingsan dan memastikan pertukaran mereka tidak akan terganggu. Sementara di kantor si penerbit, meskipun komik karya Jun telah dilarang beredar, si bos yang sangat dibutakan oleh uang pun memutuskan untuk menerbitkan cerita lanjutan dari komik Jun. Disinilah bagaimana kisah Simon yang tewas akan terungkap. Jason yang mengetahui fakta itu pun semakin membenci Dokjo. Di tempat yang lain, komandan The Seal yang lain pun tiba di lokasi di mana anak buahnya telah dibantai. Dia mengira jika hal tersebut adalah perbuatan Jun, dan dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menculik Kayong anak Jun yang nantinya akan dijadikan sebagai pertukaran untuk menyerahkan diri. Mereka mengancam Jun jika dia tidak segera menyerahkan diri, nyawa anaknya akan menjadi taruhannya. Jun pun di sana sangat dilema antara menyelamatkan anak atau istrinya. Dan demi menyelamatkan keduanya, dia pun menepati pertemuannya terlebih dahulu dengan Jason walaupun hanya setor muka saja. Sementara itu, NIS yang sedang menyandra Kayong di hotel, mereka menunggu kedatangan Jun. Namun, Julian yang tidak setuju dengan metode NIS yang melibatkan anak Jun sebagai sandera, dia pun diam-diam berniat membebaskan Kayong dan berhasil melakukannya. Dia pun menghubungi Jun untuk mengatur pertemuannya di pantai terdekat. Di pantai itu, Jun bertemu dengan Julian yang membantu membebaskan anaknya dan menjelaskan akar masalah yang terjadi pada dirinya. Dengan penjelasan dari Jun, mereka akhirnya mengetahui mengapa Jun ini nekat menciptakan cerita komik tersebut. Dokjo dan Julian akhirnya menyadari betapa kerasnya kehidupan Jun sebagai komikus yang berada dalam kemiskinan. Mereka memutuskan untuk membantu Jun menyelamatkan Mina yang disandra oleh Jason. Lewat beberapa waktu, mereka pun tiba di gedung tua tempat Jason bersembunyi. Selanjutnya, Kayong memiliki tugas untuk membuat panggilan video call kepada HP-nya Julian untuk membantu merekam pertemuan tersebut, yang tentunya bertujuan untuk menjelaskan kesalahpahaman kepada NIS bahwa musuh mereka sebenarnya adalah Jason, bukanlah Jun. Dalam pertukaran ini, Jason meminta supaya Dokjo disiksa dengan cara yang sama seperti dia menyiksa Simon adiknya. Dan dia pun diminta untuk duduk di kursi listrik bertegangan tinggi. Dan dalam pertempuran itu, Jun terpaksa ikut bertempur demi keluarga dan negaranya. Di sini, dia berhasil membantu NIS meringkus Jason yang merupakan target buronan internasional.
Beberapa hari setelah penangkapan Jason, Jun pun menerima tawaran dari NIS untuk kembali berdinas bagi negaranya. Namun, dia menolak tawaran tersebut. Bagi Jun, menjadi penulis komik adalah mimpinya sedari kecil. Meskipun pendapatannya tidak sebanyak ketika dia menjadi seorang agen rahasia, karyanya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Apalagi kini dia didukung penuh oleh keluarganya dan film pun berakhir.